Ya, izin yang mulia, saya lanjutkan. Saudara ahli ya, pada saat seseorang mengajukan laporan ke pihak penyidik atau kepolisian menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Contohnya begini, saya melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi kasus penganiayaan atau pengeroyokan. Seyogyanya penyidik harus menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang saya berikan. Betul. Ya. Tetapi nyatanya dalam proses pemeriksaan perkara bukan laporan itu yang diperiksa, tetapi pasal lain yang dituduhkan kepada tersangka, calon tersangka, yaitu pasal pembunuhan berencana ataupun perlindungan anak. Apakah ini laporan tersebut bisa dapat dilanjutkan atau tidak? Tidak menurut bisa ahli dilanjutkan. pendapat saya, Karena waktu laporan sebagaimana pasal 108 KUHP dan kenyataannya yang diperiksa oleh penyidik itu bisa berubah. Kan jadi tidak sesuai dengan laporannya. ya, Di situ maksud saya begitu. penyidik telah melakukan satu perubahan atau rekayasa terhadap laporan itu. Oh begitu. Ya. Dan penyidiknya bisa dihukum itu. Jadi kalau seperti ini, hal ini termasuk juga dalam proses pra-peradilan nih. Jadi kalau begitu penyidiknya telah melakukan abuse of power. Ya. Ya. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Saudara ahli, tadi ada sedikit kurang jelas jawabannya mengenai status tersangka. Ya. Dalam hal ini keterkaitannya dengan P18 yang dikembalikan oleh kejaksaan. Ya. Itu status tersangka tersebut apakah masih melekat apa tidak dengan dikembalikannya berkas tersebut? Terima kasih. Status tersangka yang dikembalikan berkasnya oleh kejaksaan tetap melekat, itu masih. Kenapa? Mestinya untuk mencabut penetapan sebagai tersangka itu inilah sidang pra-peradilan. Setelah ada putusan dari hakim menyatakan penetapan tersangka itu tidak sah, nah itu baru berlaku tidak sah. Bukan dengan dikembalikannya langsung tidak sah, tidak. Semua ada hukumnya dan semua ada legal prosedurnya yang mesti kita patuhi sama-sama, equality before the law. Oke? Izin yang mulia, izin. Ahli, satu saja pertanyaan dari saya. Apakah merupakan kewajiban, ya, jadi titik beratnya di kewajiban, bagi penyidik untuk melakukan pemanggilan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, mengingat adanya Perkap Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan. Ya. Wajib. Wajib. Artinya kalau ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan tanpa ada dulu pemanggilan, itu bisa dibatalkan. Ya. Terima kasih. Mohon izin tambahan yang mulia, saudara ahli, berdasarkan Perkap Kapolri yang tadi disampaikan itu ada menyebutkan penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Jadi ada bahasanya tambahan ya. Betul. Sekali lagi bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Mohon dijelaskan oleh ahli apa bedanya alat bukti dan barang bukti. Oke, jadi di dalam Perkap Kapolri tadi sudah dijelaskan untuk dilakukannya penetapan sebagai tersangka itu mesti ada 2 alat bukti dan didukung oleh barang bukti. Jadi barang bukti apa yang dilakukan, contohnya barang bukti apa yang digunakan oleh tersangka tadi dan alat bukti apa yang dipakainya. Dan itu ditambah lagi yang ayat kedua mesti harus digelar sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sebetulnya Perkap Kapolri itu sebagai petunjuk untuk penyidik
sudah diajarkan oleh Kapolri itu sebagai petunjuk supaya penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka. Nih jalannya, pasalnya sudah ada. Nih ada lagi, kalau penyidiknya pandai, bacalah putusan MK, ada syarat-syaratnya juga. Kalau misal penyidik obey the law, dia patuh dengan perkapnya Kapolri dan dia patuh dengan putusan MK itu, mungkin hal-hal yang demikian tidak akan terjadi lagi untuk ke depan. Siap. Melanjutkan, saudara ahli, berarti barang bukti adalah barang apa yang dipergunakan oleh calon tersangka untuk melakukan perbuatan pidana. Betul. Betul ya? Oke. Kalau alat bukti kan tadi dijelaskan, alat bukti itu ada di 184 KUHP berarti ya. Ada keterangan saksi-saksi ataupun keterangan ahli dan yang lain sebagainya. Ya, petunjuk. Kalau seandainya keterangan saksi-saksi ini tidak didukung dengan barang bukti yang dilakukan dalam melakukan perbuatan pidana, apakah bisa sah atau kuat atau tidak bisa? Tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Berarti keterangan saksi-saksi saja tanpa adanya didukung dengan barang bukti, ya. Alat yang dipergunakan melakukan perbuatan pidana itu berarti tidak sah. Betul. Kalau seandainya didukung dengan visum, contoh si A ini telah melakukan perbuatan pidana menganiaya. Ya. Hasil visum tersebut muncul bahwa adanya bengkak dan yang lain sebagainya. Ya. Hasil visum tersebut tidak menyimpulkan bahwa yang bengkak tersebut itu dianiaya oleh si A. Ya. Nah, otomatis harus ada barang buktinya. Ya. Nah, sekali lagi kami pertegas, ketika keterangan saksi-saksi tanpa didukung alat bukti atau barang bukti yang dipergunakan melakukan perbuatan pidana itu sah atau tidak? Tidak sah. Terima kasih. Ya, gini ya. Ada pembunuhan. Orang dibunuh, ditebas lah, ya, sampai lehernya lepas ya. Goloknya dibuang ke laut. Nah, laut kan ombaknya besar, nggak ditemukan. Ya. Ya, ada saksi segala macam, barang buktinya nggak ada. Apa nggak bisa naik gitu? Jadi itu ada orang yang mati yang. nah, ada ya. yang mati. Ya. Barang bukti goloknya dibuang. Ya, mati itu disebabkan oleh apa? Oleh Nanti, tebasan golok. ya, itu kan ada pendapat dari ahli, misalnya dokter atau bagian forensik. Iya. Tapi barang buktinya nggak ada. Dibuang oleh pelaku. Dibuang oleh pelaku ke laut dan tidak pernah ditemukan. Tidak ditemukan ke laut. Iya. Ya, itu kalau misalnya penyidik sudah mempersiapkan segala-galanya dilimpahkan kepada penuntut umum, penuntut umum terima dan dia limpahkan kepada pengadilan, maka tergantung kepada majelis pidana nanti. Hati nuraninya sampai kemana. Jangan jadi sampai, disidangkan tetap. Tiba-tiba gara-gara goloknya nggak ketemu, orang harus dibebaskan. Iya, orang kan ada mati itu. Saksi melihat nih ada penebasan, tiba-tiba langsung dilempar, lari. Iya. Jadi itu kewenangan majelis yang mulai di pengadilan terhadap terdakwa itu mau diapakan itu. Tapi kalau di tingkat penyidikan sah nggak tanpa barang bukti yang ditemukan itu, yang dibuang ke laut itu? Kalau misalnya tingkat penyidikan tidak didukung oleh barang bukti, bahwa kasus itu mesti digelar dulu, apakah sudah layak untuk dilimpahkan. Nah, setelah hasil gelar juga dinyatakan layak, barang bukti tidak ditemukan. Ya, itu dilapisi lagi pada waktu pelimpahan, apa bisa P21 atau P18 nanti. Enggak, menurut ahli ini sah atau tidak, bukan menurut jaksa. Iya, kalau menurut ahli peristiwa tersebut mestinya tidak sah karena tidak ada barang bukti. Tidak sah ya. Kasihan itu kan orang terbunuh. Ya, ada orang yang mati melihat. sudah. Misalnya di sinilah, misalnya ada terjadi pembunuhannya, orang lari ke bawah tiba-tiba dihilangkan itu BB-nya, barang buktinya. Ya, itulah tadi saya bilang yang mulia. Harus ada barang bukti itu ya. Iya, mesti ada barang bukti. Oke, apa-apa itu pendapat ahli. Silakan lanjutkan. Izin menambahkan yang mulia. Izin ahli. Saya mengutip pernyataan dari ketentuan pasal 31 dari Perkap nomor 14 tahun 2012. Di situ dinyatakan bahwa
tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Klien kami Peggy Setiawan tadi telah diketahui bahwa tidak pernah menerima panggilan tersebut. Dan dalam ketentuan ini tidak masuk adanya syarat mengenai gelar perkara. Bagaimana menurut ahli? PH itu perkap itu sudah dicabut tahun 2012 tuh. Sudah dicabut itu. Ada pencabutannya. Jadi nggak bisa saya komen, sudah dicabut perkap itu. Maka timbullah perkap nomor 6 atau nomor 16 tahun 2019. Ya. Jadi yang PH bacakan itu sudah dicabut perkapnya. Iya, terima kasih ahli. Terus ada lagi yang saya tanyakan, dalam P9 yang kami buktikan dalam persidangan ini, bahwa posisi Peggy Setiawan itu posisinya masih terlapor. Iya. Ya. Apakah syarat sebagai DPO itu telah terpenuhi atau belum? Karena posisinya masih terlapor, Pak, pada saat surat penangkapan sampai saat itu. ini. Pada saat surat perintah penangkapan itu posisinya masih terlapor. Ya. Sementara dasarnya adalah DPO yang tahun 2016, 15 September tahun 2016. Apakah di sini patut kita menduga bahwa penyidik sebenarnya tidak yakin bahwa klien kami Peggy Setiawan adalah pelaku dalam pembunuhan Eki dan Pina? Ya, kalau misalnya dinyatakan penyidik tidak yakin, buktinya kan pelimpahan itu kan dikembalikan oleh kejaksaan. Jaksa bilang kan ini masih P19, berarti bukti ataupun barang buktinya dianggap belum lengkap. Itulah pendapat jaksa kan. Ya kita mengutip aja, jaksa kan sebagai lembaga atau institusi yang resmi. Kalau dia sudah mengatakan begitu, berarti apa yang diduga oleh pihak itu ada betulnya. Buktinya kan jaksa sudah mengembalikan berkas itu kepada penyidik. Oke? Mohon izin dilanjutkan. Ya. Saudara saksi, saudara ahli, ketika terjadi sebuah pembunuhan, sebuah pembunuhan, ya, ya. Kalau kita merujuk kepada bukti surat, kira-kira bukti surat apa yang dibutuhkan untuk menjerat atau menetapkan tersangka terhadap calon tersangka atau si pelaku? Kira-kira bukti surat apa saja yang dibutuhkan oleh penyidik? Paham gak maksudnya? Ya, paham. Ya. Jadi kita merujuk khusus terhadap bukti surat nih. Ketika terjadi kasus pembunuhan, bukti surat apa yang diperlukan oleh penyidik untuk mentersangkakan seseorang? Ya, bukti kematian dia, adanya visum. Adanya visum. Kematiannya. Oke, yang pertama adanya visum nih. Berarti ada korban. Ya, ada korban karena ada visumnya atau ada akte kematiannya. Akte kematian yang satu. menyatakan orang itu sudah mati. Orang itu sudah mati. Iya. Kalau untuk bukti surat yang menunjukkan bahwa orang itu pelakunya, nggak bisa dong menunjuk bukti surat itu kalau nggak ada BAP-nya, nggak ada pemeriksaan terlebih dahulu. Tahu-tahu keluar surat itu dia sebagai pelaku. Dasar dia menetapkan sebagai pelaku apa? Kalau nggak ada pemeriksaan terhadap yang si pelaku tadi. Oke. Pemeriksaan terhadap, jadi bersumber pada BAP? Iya, BAP, masih ada BAP dia. Kalau berkaitan dengan apakah sidik jari juga merupakan bagian dari bukti surat? Itu tambahan, yang penting BAP. Maksud saya, apakah sidik jari itu bisa dikategorikan sebagai bukti surat? Hasil pemeriksaan sidik jari itu bisa dikatakan sebagai bukti surat? Iya, hasil pemeriksaannya. Sama kayak lie detector itu sama. Sama dengan scientific. Iya. Scientific itu kan seperti Scientific crime investigation. itu dalam, jadi seumpama saya menganalogikan begini, bahwa seperti yang mulia tadi menyampaikan bahwa terjadi orang bebas
menyebabkan orang tersebut mati, Ya. maka tentunya di dalam goloknya dia yang bisa menunjukkan sidik jari di dalam golok tersebut ketika dilakukan pemeriksaan benar ternyata ini adalah sidik jari si A, karena ini kan bersifat permanen kan, Iya. nggak bisa mengelak, ini substansinya seperti itu, nggak bisa mengelak dia kan. Iya. Oke. Kira-kira apa lagi selain sidik jari itu yang bisa masuk dalam kategori bukti surat? Kalau saya kasih contoh putusan pengadilan, tapi putusan pengadilan terpidana lain, bisa Ya, nggak? itu putusan orang pengadilan. lain, Ya. putusan orang lain kemudian digunakan untuk mentersangkakan orang lain, boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Oke. Kalau gitu saya Bentar, ingin bentar. menanyakan lagi. Kalau putusan itu dijuntokan dengan pasal 55, Putusan itu sebagai jurisprudensi. ya dijuntokan sama pasal 55 dakwaannya. Dengan 55 terkait Ya. dengan 55 dakwa ayat yang 1 ke lainnya. 1. Nah, secara bersama-sama. Ada yang di luar misalnya satu orang atau dua orang yang belum, dan dua orangnya itu langsung ditersangkakan kemudian. Nggak bisa yang mulia. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa itu putusan. Iya, nggak dijadikan. bisa karena itu kan yang ini sudah diputus kan. Oke, lanjut silakan. Oke. Apakah juga permohonan gerasi orang lain digunakan untuk menjadikan bukti surat terhadap orang lain juga dalam melakukan sebuah pelaku kejahatan? Nggak bisa. Tidak bisa. Iya. Oke, saya masuk kepada perbuatan perkosaan. Perbuatan perkosaan, apakah peristiwanya cukup hanya dilihat saja atau harus ada pemeriksaan DNA untuk membuktikan si calon tersangkanya dalam penetapan tersangka? Iya. Jadi kalau misalnya adanya satu perbuatan perkosaan, itu mesti diperiksa tuh masalah sperma yang ada dalam vagina itu, apakah DNA-nya itu sama dengan DNA yang pelaku. Harus dicocokkan itu. Iya, dicocokkan. Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan DNA, kita kan nggak tahu, jadi tidak ada kepastian hukum apa DNA si A atau DNA si B. Kalau diperiksa DNA-nya tahu nih, oh DNA si A misalnya 1, DNA si B itu 2, kan ketahuan. Jadi mesti siapa yang dipersalahkan, siapa yang mesti bertanggung jawab. Siapa yang masih bertanggung jawab? Oke, saya lanjutkan. Saya ingin melanjutkan kepada manajemen penyidikan. Manajemen penyidikan. Ya. Ya. Ketika seseorang mendengarkan sebuah peristiwa pidana, Ya. dan kemudian orang tersebut adalah anggota kepolisian, Ya. oke? Anggota kepolisian tersebut itu bertugas, katakanlah kita ambil dia di satuan narkoba. Ya. Apakah terhadap pembunuhan dan pemerkosaan dia berhak membuat surat penyelidikan dan sebagainya, atau dia berhak menangkap seseorang dan sebagainya, walaupun kemudian akhirnya dia buat laporan polisi? Apakah boleh? Sebetulnya kalau bukan bagian dia tidak punya hak. Tidak punya hak. Tapi kalau misalnya dia tertangkap tangan, nah yang ditangkap tangan itu dia mesti serahkan pada bagian yang misalnya pada reserse kriminal umum atau reserse kriminal khusus atau pada bagian anak-anak. Dia sebenarnya nggak bisa karena dia bagian narkoba. Dalam case ini dia bukan penyelidikan, itu sama sekali nggak bisa ya. Ini Iya, bukan nggak tertangkap bisa. tangan. Saya perlu garis bawahi, Iya. ini bukan tertangkap Iya, tangan. nggak bisa, bukan job dia itu. Bukan job dia. Kalau seandainya sedemikian yang terjadi, kira-kira apakah ada sanksi hukum Itu terhadap sudah terjadi kekacauan hukum itu, Pak. terjadi kekacauan hukum? Iya.